Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Raini. Di sini saya akan menjelaskan terkait SPT dan CPT. Dalam pengujian untuk mematuhi daya dukung tanah, sebelum operasi pertambangan ataupun sebuah operasi konstruksi dimulai, bisa dilakukan dengan beberapa jenis pengujian. Terdapat dua jenis pengujian daya dukung tanah yang paling sering digunakan yaitu pengujian standar penetration test atau SPT dan con penetration test atau CPT, atau yang bisa kita sebut sebagai sondir. Perbedaan CPT dan SPT. Yang pertama, definisi. CPT adalah metode pengujian statis dengan menggunakan alat penetrasi konus tunggal maupun ganda yang ditekan secara mekanik atau hidrolik. Sedangkan SPT adalah metode pengujian yang dilaksanakan bersamaan dengan pengeboran untuk mengetahui baik perlawanan dinamik tanah maupun pengambilan. Contoh terganggu dengan teknik penumbukan. Lalu untuk terkait fungsinya, CPT yang pertama dapat menentukan lapisan tanah keras atau tanah solid dengan cepat. Kedua, membantu pemantauan perbedaan lapisan setiap bagian tanah dalam. Ketiga, mengetahui dengan mudah letak muka air tanah. Keempat, mengetahui nilai daya dukung tanah. Kelima, sangat cocok untuk karakter tanah lunak ataupun lempung di wilayah Indonesia. Untuk SPT yang pertama, mengetahui sifat rekayasa geoteknik tanah bawah permukaan, terutama untuk tanah tanpa kohesi. Kedua, mengidentifikasi lapisan tanah yang merupakan bagian dari fondasi. Lalu untuk prinsip kerja CPT yaitu penetrasi konus ke dalam tanah untuk mendapatkan nilai perlawanan konus Hi, perlawanan geser Fs, angka banding geser Rf, dan geseran total tanah T dengan interval pembacaan setiap interval 20 cm dan berhenti sampai tanah keras. Lalu untuk SPT, pengujian dilakukan dengan pemukulan menggunakan hammer sekaligus menghitung jumlah penetrasi ke dalam 15 cm selama 3 kali pengukuran. Lalu untuk kekurangannya sendiri, CPT yang pertama hanya digunakan untuk batuan lempung tidak dapat menembus kerikil atau lapisan pasir yang tebal. Kedua, kedalaman penetrasi terbatas. Ketiga, tidak dapat sampel tanah. Lalu untuk SPT sendiri yang pertama hanya diterapkan pada tanah kepasiran atau kelempungan yang sangat kaku. Kedua, kegiatan pengukuran berlangsung lambat dan mahal. Berikut adalah cara pengujian SPT. Yang pertama, hammer dijatuhkan pada ketinggian kurang lebih 75 cm. Setiap turun 15 cm, kita hitung terdapat berapa pukulan. Lalu 15 cm berikutnya kita hitung berapa pukulan. Dan terakhir 15 cm berikutnya akan kita hitung berapa pukulan. Pada 15 cm pertama tidak dihitung atau N1 karena sebagai zat pengeboran. Yang dihitung adalah N2 dan N3, lalu dijumlahkan hingga bertemu dengan N adalah N2 plus N3. Lalu, kapan kita menghentikan uji SPT? Ketika kita mendapatkan nilai N lebih dari 50. Jika sudah lebih 50 terus, maka sudah sampai di kedalaman tanah padat. Lalu pengujian CPT. Pada hasil pembacaan manometer pada kedalaman 20 cm, CW-nya adalah 8, TW-nya adalah 9, dan KW adalah CW kurangi TW. Untuk HC adalah 16, yaitu CW dikalikan dengan luas piston dibagi luas volume. Lalu ketiga adalah FS. FS adalah KW dikalikan dengan as atau luas selimut dibagi luasan piston. Lalu FS dikali 20 dan TF 2,66 dan RF 0,83. Berikut adalah grafik pengujian CPT dari hasil pengujian CPT. Lalu untuk kesimpulannya, kedua uji ini saling melengkapi. SPT memberikan sampel fisik, sedangkan CPT memberikan data yang lebih detail dan cepat. Hasil keduanya digunakan sebagai dasar dalam perancangan fondasi yang aman dan efisien. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.